Untuk melihat bagaimana persiapan keberangkatan calon haji, telah tergabung produser lapangan Irin Wardani di Asrama Haji Pondok Gede. Selamat siang Irin. Irin, bagaimana dengan persiapan calon haji di sana, terutama kalau kita bicara mengenai kesiapan fisik, kemudian juga kelengkapan, dan kalau bicara mengenai jumlah kloter yang akan berangkat, ada berapa banyak hari yang ini yang akan diberangkatkan? Ya, selamat pagi Yuda. Kalau Anda lihat suasana di belakang saya ini sangat sepi sekali karena sudah selesai pemeriksaan dan juga verifikasi dokumen dan juga kelengkapan administrasi dan juga kelengkapan perbekalan yang akan dibawa oleh calon jemaah haji yang akan berangkat pada pukul 2 dini hari nanti, hari Sabtu Yuda. Karena untuk kali ini kloter yang tiba tadi dan sudah selesai menyelesaikan segala urusannya di Asrama Haji Pondok Gede ini sekitar 393 calon jemaah haji yang berasal dari kloter 25 yaitu dari Provinsi Banten, karena memang di Pondok Gede ini menampung atau diberikan fasilitas kepada 2 provinsi selain DKI Jakarta dan ada juga dari Provinsi Banten. Dan tadi sudah selesai semuanya Yuda karena prosesnya sudah berjalan sejak pagi tadi dan ada pemeriksaan kesehatan juga untuk memastikan kembali kesiapan fisik dan juga mental dari para calon jemaah haji yang kalau saya lihat tadi pagi Yuda rata-rata sudah berusia lanjut seperti itu Yuda. Dan memang dari 393 calon jemaah haji yang akan berangkat pada Sabtu dini hari nanti tidak ada kendala, semua lancar, semua lolos tes screeningnya seperti itu Yuda. Dokumen-dokumen yang mereka berikan juga sudah siap semua. Para tim kesehatan, dokter juga sudah melihat kembali, memeriksa kembali kondisi fisik dan juga psikis dari para calon jemaah haji dan juga kelengkapan berupa gelang yang berupa identitas. Tadi saya sempat melihat gelang yang dibuat dari besi khusus stainless kalau tidak salah tadi saya diinfokan Yuda. Itu berisi nomor paspor, kemudian nama lengkap dan juga kloternya serta provinsinya, dan itu sebagai tanda pengenal yang harus dipakai oleh para calon jemaah haji seperti itu Yuda, sehingga tidak akan jika pun tersesat nanti tertinggal dari rombongan atau ditinggalkan oleh rombongan, tentu saja semua bisa terjadi ketika sedang proses beribadah di Tanah Suci nanti, maka gelang itu sebagai panduan seperti itu. Karena saya dapat informasi gelang itu adalah ciri khas dari calon jemaah haji asal Indonesia dan itu memang SOP yang harus dijalankan, diberikan kepada para calon jemaah haji dan juga dari petugas. Dan untuk koper-koper tadi juga koper-kopernya ukurannya sama semua, ada foto-foto yang diberikan jadi sehingga tidak akan mungkin tertukar karena fotonya sudah terpampang jelas di atas koper seperti itu, tidak akan hilang, tidak akan tertukar karena itu sudah menjadi satu bagian, satu rangkaian dari identitas para calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci dini hari nanti Yuda. Dan memang Yuda kalau untuk kesiapan kita berbicara untuk kesiapan fisik dan mental, tadi saya sempat berbincang dengan salah satu jemaah haji asal Banten yang mengatakan bahwa sudah 13 tahun menunggu momen ini sehingga ini adalah momen-momen yang sudah dia nantikan bersama suaminya seperti itu. Dan selama proses menunggu dari mulai mendaftar haji sudah menyiapkan, pertama dia calon jemaah haji tersebut mengatakan sudah menyiapkan mental dulu, memastikan bahwa ini betul-betul merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang dia yakini seperti itu, dan juga fisik. Jadi dia mengatakan dia sudah menyiapkan fisiknya karena proses ibadah di Tanah Suci bukan cuma ibadah berdoa seperti itu, tapi juga ada ibadah-ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik, dan sehingga untuk tidak menghambat kegiatan fisiknya atau acara ibadahnya seperti itu, prosesi ibadahnya, maka dia pun sudah rajin berolahraga Yuda seperti itu untuk supaya ibadahnya lancar. Dan dari juga jemaah haji juga dibekali oleh beberapa bekal kesehatan dari tasnya seperti itu Yuda. Nah, tasnya itu berisi beberapa kelengkapan seperti tisu basah, juga masker, dan yang paling penting adalah botol spray untuk digunakan bagi para calon jemaah haji selama proses ibadah di sana di Tanah Suci, karena cuacanya sangat panas, dibutuhkan hal-hal atau beberapa tools yang bisa mendinginkan suhu tubuh atau menurunkan suhu tubuh dengan botol spray itu, sehingga mereka bisa mengisi air dan menyemprotkan ke wajah atau ke beberapa badan supaya suhu tubuh badan tidak terlalu panas dan terhindar dari heat stroke atau serangan panas seperti itu. Jadi memang bekalnya sudah cukup banyak seperti itu. Nah, untuk tahun ini Yuda kuota haji untuk Indonesia sekitar 221.000 dan itu pun terbagi-bagi 200.000, lebih dari 200.000 itu untuk jemaah haji reguler, terus kemudian ada sekitar 17.000
jemaah haji khusus, dan sisanya adalah para petugas haji yang akan mendampingi para calon jemaah haji menunaikan ibadahnya dan juga melayani atau membantu prosesi ibadah dan segala keperluan para calon jemaah haji selama berada di Tanah Suci Mekah. Seperti itu, Yuda. Dan untuk biaya seperti yang kita tahu bahwa calon jemaah haji untuk tahun ini sekitar lebih dari 85 juta, di mana mereka mendapatkan subsidi dari pemerintah Indonesia sehingga yang harus dibayarkan oleh para calon jemaah haji, maksud saya itu hanya sekitar 55 juta rupiah saja, dan sisanya memang disubsidi oleh pemerintah Indonesia. Calon jemaah haji tadi juga sebelum naik ke bus untuk diantarkan ke penginapan seperti itu, karena mereka akan berangkat ke bandara dan akan take off atau lepas landas dari Indonesia dengan menggunakan pesawat Garuda pada pukul 2 dini hari Sabtu, juga mendapatkan uang real. Jadi mereka tidak usah lagi ke money changer seperti itu, menukarkan uangnya dari rupiah ke rial sebesar 700 rial. Itu kalau dirupiahkan sekitar 3.100.000 rupiah seperti itu juga. Jadi semua perlengkapan, kesiapan fisik, dokumen, mental dari para calon jemaah haji yang akan berangkat dini hari untuk hari ini berjalan dengan lancar, dan semoga mereka bisa menjadi haji yang mabrur ketika pulang dan bisa mendoakan kita semua supaya bisa nyusul ya, Yuda ya. Kembali ke Anda. Baik Irin, terima kasih untuk laporan langsung Anda dari Asrama Haji Pondok Gede. Selamat bertugas kembali.